Oke. Bentar. Apa tuh? Peace, Apa ya? love, Bahasa gaul, Jepang itu. apa? Watashi wa Roro des. Watashi wa Roro desu. Watashi wa Hari des. Welcome. Janganlah tadi ada yang marah. So, hari ini mau ngomongin apa? Nggak bawa kartu ya, jadi ini nggak ngebahas kartu. No, kali ini bukan promosi. Kali ini. Jadi tidak ada ads di video kali ini. Nggak ada ads, tapi kita tetap mau ngebahas hal-hal yang berhubungan sama relationship. Oke. Serem nih. Jadi kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin agak berat ya nggak sih? Ya nggak berat ini sih, maksudnya bukan sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang mungkin orang tuh menganggapnya itu negatif. Oke. Tapi di video kali ini kita coba untuk berbagi sudut pandang kita, apakah benar-benar sesuatu yang bakal kita bahas ini adalah sesuatu yang negatif, yaitu Pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran. Ini soalnya kebenaran juga sih. Kita tertarik ngomongin ini karena sempet ya ini aku nggak bisa ngomongin source atau apa, tapi sempat mendapatkan cerita gitu. Ada yang bercerita beberapa hari kemarin, ada yang bercerita soal menjalani rumah tangga pasangan gitu. Nah dia ngerasa kalau hubungannya mungkin nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada perselingkuhan, nggak ada kekerasan dalam rumah tangga, nggak ada kekurangan uang atau apapun, tapi ngerasa risih di saat bukan risih ya, mungkin ngerasa nggak nyaman karena agak sering terjadi pertengkaran gitu. Ketidaksetujuan, pertengkaran nggak harus selalu yang banting-banting barang gitu, nggak ya, tapi kayak cekcok lah ibaratnya, atau sebatas hal-hal mungkin terkesan sederhana bagi si A, si cowok misalkan, tapi si cewek itu merasa itu penting gitu. Nah, itu kan sering menciptakan cekcok dari cerita yang aku dengar dari seseorang. Nah pertanyaannya, kalau menurut saya nih, gimana kamu memandang pertengkaran dalam hubungan? sebelum kita take ini kan kami berdua ngobrol dulu tadi ya tentang bukan pertengkaran juga sih, maksudnya selisih pendapat ya kadang-kadang yang kita biasanya hadapi gitu ya. Jadi modelnya kami kalau bertengkar tuh sebenarnya bukan yang kayak marah-marahan, ya kadang salah-salahan, tapi lebih ke kayak nggak setuju sama pendapat masing-masing dan endingnya terus nggak yang saling keras juga sih, tapi ya udah gitu. Terus kalau akunya lebih kayak ya udahlah nggak usah dibahas gitu. Menurut aku ya suatu hal yang kayak buntu gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang sering bertengkar, enggak, karena sebenarnya yang sering kita lakukan adalah kita ngobrol, kita diskusi terus selisih paham gitu. Nah ini aku pacaran sama Mas Rashid ini, itu kalau dibandingin sama hubunganku yang sebelumnya itu justru lebih banyak pertengkarannya. Dalam konteks yang aku sebutkan di sini adalah perselisihan paham gitu ya, bukan yang bertengkar berantem kita pukul-pukulan atau lempar-lempar barang atau teriak-teriak tuh bahkan enggak ya, sama sekali kita nggak pernah ya. Tapi sekaligus juga adalah yang komunikasinya tuh sebenarnya paling enak loh kita berdua. Menurutmu gimana? Ya, nggak tahu hubunganmu. Enggak, maksudnya enak nggak menurutmu? Poinnya di situ. Iya, maksudnya kalau kita ngobrol tuh nyambung dan kita emang sering bisa ngobrol topik apapun ya. Cuman ya tetap ada perselisihan paham di antara kita berdua. Soalnya kayak aku sama mamahku aja pasti ada pertengkaran gitu loh. Aku sama adekku yang tinggal serumah itu ya juga pasti ada pertengkaran. Jadi menurutku pertengkaran itu pasti ada dan tinggal kayak gimana bentuk pertengkarannya aja sih. Maksudnya kalau misalnya pertengkarannya itu kayak marah-marah, menyakiti satu sama lain yang nggak baik. Ya, maksudnya pada saat bertengkar gitu atau berselisih paham, meskipun nggak sampai teriak-teriak, nggak sampai pukul-pukulan atau gitu ya. Cuman kan tetap ada perasaan sakit, sedih itu kan pasti tetap ada kan. Kalau malah nggak ada, itu artinya kayak bodo amat kalau aku sih. Kayak misalkan kita berbeda pendapat, terus kemudian kamu mungkin mengatakan, no tapi bukannya baiknya gini, terus aku malah ngomong, oh ya udah, whatever. Nah itu malah jadi kayak nggak peduli kan. Nah ini ada beberapa pasangan seperti ini nih aku melihat. Si pasangannya, entah itu cewek apa cowoknya, tuh kemudian ngomong, oke, whatever gitu. Udahlah nggak usah dibahas. Daripada kita bertengkar, mungkin setiap pasangan tuh punya caranya masing-masing ya. Tapi kalau aku personal, aku malah nggak ngerasa itu sehat. Kan nggak mungkin ya manusia tuh bener-bener whatever. Pasti ada yang disimpan, pasti ada yang dia keluhkan. Nah itu akhirnya kesimpan doang, terpendam doang. Dan kemudian karena cuma whatever nggak peduli, nggak pernah diomongin, dia nggak pernah improve jadinya.
Karena biasanya kalau udah yang terlalu ya udah terserah kamu lah mau ngapain gitu, itu biasanya malah udah sama-sama mentok nggak sih, kayak misalnya udah ada upaya untuk saling ngutarain apa yang dirasain tapi mungkin kok responnya nggak sesuai sama yang aku mau ya. Soalnya aku pernah sih punya hubungan kayak gitu. Jadi ketika aku mau menyampaikan sesuatu, aku ngerasa mentok karena kok responnya kayak gini. Padahal aku cuma mau nyampein perasaanku, akhirnya nggak aku sampaikan. Akhirnya ya udahlah daripada memilih untuk nggak menyampaikan itu. Nah itu justru udah nggak bagus kan? Kalau buatku ya, maksudnya aku nggak kemudian langsung menyalahkan pasangan yang pakai itu, tapi kalau aku kurang cocok dengan yang seperti itu. Makanya di saat tadi dia bilang kita kok hubungannya sering selisih paham gitu kan ya. Aku personally tidak menganggap itu buruk gitu. Oke, pertengkaran dalam bentuk apapun memang kita lebih nyaman kalau nggak ada kan, memang kalau mulus. Tapi kalau misalkan mulus terus, itu malah aku ragu apakah itu bukan benar-benar mulus atau justru pasangannya saling menyembunyikan, palsu jadinya, nggak terbuka. Nggak mungkin ada yang benar-benar mulus terus, nggak pernah ada cekcok. Aku pernah mengalami kayak akhirnya akunya mungkin punya banyak hal yang aku permasalahkan gitu. Pasanganku kemudian merasa oke, it's fine. Yang aku pikir sabar nih, ternyata ditumpuk, dipendam sampai akhirnya gak kuat lagi gitu. Nah baiknya kan ya udah disampaikan dari awal, dibuka di awal. Kalau aku nggak usah takut untuk terjerumus menerima respon yang nggak sesuai. Iya, masuk dalam pertengkaran akhirnya kan. Nggak perlu takut asal kita jaga omongan. Nggak yang kemudian kita sampai berlebihan, nggak ya. Tapi di saat ada sesuatu yang perlu disampaikan, meskipun dalam hati kita ngerasa ini kalau disampaikan bertengkar nih, ya coba pikirkan lagi cara penyampaian yang tepat, timingnya. Kalau kalian dalam hal itu tepat, ya sampaikan aja kalau aku sih. Walaupun ada resiko pertengkaran ya, daripada dipendam terus semua ya. What do you think? Tapi kalau menurut aku ya, aku sama dia, kita tuh sama-sama nggak gengsi buat minta maaf. Tapi iya kan, kalau aku sih, aku nggak tahu kalau kamu ya. Kalau aku selalu mengakui setiap malam misalnya kita habis berantem, aku selalu berusaha gitu loh, kayak sayang aku minta maaf ya gitu. Karena menurutku ya nggak ada yang bener 100% sih. Pasti nggak ada, kecuali itu kaitannya sama perselingkuhan. Ya. Itu pun sebenarnya bisa lebih kompleks ya. Aku pernah ngomong kan di videoku yang sebelumnya, bahkan dulu mungkin aku dapat pasangan yang selingkuh tuh aku tetap ngerasa itu ada salahku juga gitu loh. Tetap nggak bisa 100%. Mungkin akunya yang kurang, walaupun kita nggak membenarkan perselingkuhan. Tanpa membenarkan ya. itu. Ya, life is more complex than you think, bro. Sis. Terus aku mau nanya nih, kamu kan tadi bilang nggak ada orang, maksudnya dalam hubungan apapun ya, pertemanan, persahabatan, itu sama sekali nggak ada pertengkaran atau cocok 100% tuh nggak ada menurutmu? Nggak ada. Tapi pernah nggak kamu denger misalnya kayak temen atau siapa, aku tuh sama pacarku nggak pernah berantem loh gitu? Pernah. Gini, aku punya beberapa temen yang aku tidak pernah cekcok dengan mereka, tapi pasti itu teman-teman yang ya mungkin kita nggak tiap hari ketemu, nggak pernah punya interaksi yang dalam banget, nggak pernah berproses apapun, mungkin cuma temen nongkrong sekali waktu gitu. Ya memang gak ada ruang atau waktu untuk berantem gitu, memang tidak deket, jadi ya wajar. Tapi di saat kayak pasangan atau sahabat tuh pasti ada pertengkaran. Dan kalau tadi kamu nanya ada nggak temenku atau aku pernah dengar cerita gitu, aku pernah dengar cerita seperti itu. Yang pada saat aku dengar cerita itu, reaksiku yang pertama di kepala itu ada dua. Yang pertama tergantung orangnya, aku bisa membaca orangnya kadang-kadang. Yang pertama bisa kayaknya lu ngibul deh gitu, untuk memamerkan kepada kami seolah hubungan kalian tuh sangat sempurna gitu. Atau yang kedua, pasangan Anda memendam rahasia. Atau kalau nggak ya sebatas kayak ini loh, malas cerita gitu, takut ditanyain yang lebih ini. Betul. Gitu ya mungkin ya. Tapi nggak ada. Kalau memang hubungan kalian, ini buatku ya, kecuali memang luar sana ada pasangan yang bener-bener sempurna gitu, aku nggak yakin nggak ada yang nggak pernah bertengkar. Yang paling mungkin tuh gini, dua orang pasangan, misalkan suaminya itu sering merasa nggak nyaman, sering permasalahkan A, B, C, D. Istrinya nerimo, atau sebaliknya, suaminya yang nerimo, istrinya yang nget gitu. Tapi kan pada
akhirnya yang terjadi adalah si salah satu pasangan itu memilih untuk menahan. Ada yang ganjel sebenarnya, tapi memilih untuk sabar gitu loh, biar pernikahan ini damai lah gitu. Tapi nggak ada sama sekali yang ya udah sabar dan nggak memendam apapun. Aku nggak percaya sih. Mau ada orang yang ngomong bahwa aku seperti itu kok, aku nggak percaya. Mungkin pasangan Anda yang tidak seperti itu. Mungkin Anda yang benar-benar berusaha percaya sampai membohongi diri sendiri. I don't know, tapi aku nggak percaya. Nah itulah tadi aku nyampein bahwa di hubunganku yang sebelumnya itu jarang pertengkaran, tapi komunikasinya tuh juga sebenarnya nggak lancar gitu loh. Maksudnya jarang terjadi deep talk kayak gitu. Nah justru karena kita tuh saking kita deket ya, dan saking kita sering ngobrol, ada pasti ketemu sama hal-hal yang kita nggak cocok gitu loh dalam pemikiran kita aja gitu. Betul. Jadi justru kalau misalnya makin orang deket, ya pasti makin bertengkar gak sih? Justru kalau malah makin nggak akrab, misalnya temen gitu ya, makin temen yang nggak terlalu akrab ya malah nggak bertengkar ya. Iya, karena nggak tahu kekurangannya, atau mungkin tahu tapi nggak enak nyampeinnya. Pekewoh kalau kata orang Jawa kan, sungkan gitu. Ya itu apa? Teman saya yang tinggal satu rumah, bukan pernah berantem. Maksudnya pada saat dulu aku tahu, pada saat ya kita kan dekat dari kuliah ya, dekat banget, terus sampai aku ajak tinggal bareng makanya. Tapi aku tahu dia punya beberapa kekurangan gitu. Terus begitu tinggal bareng, kekurangan itu ternyata lebih parah daripada dugaan saya gitu. Di matanya dia mungkin ya ada kekurangan. Iya, dan itu pasti sama gitu. Itu terjadi karena ya semakin dekat, semakin sering ketemu gitu. Semakin memunculkan hal-hal yang bisa memicu pertengkaran itu kan. Berarti sebetulnya kalau misalnya kamu punya pasangan dan kamu ngerasa, bukan pasangan doang sih, temen kerja gitu, sahabat, kalau misalnya kalian ngerasa kok aku sama dia tuh nggak cocok deh bertengkar terus, nah itu justru kamu tuh sebenarnya udah makin dekat sama dia, saking deketnya sampai udah nggak sungkan lagi nyampein pendapat. Kecuali di hari pertama kalian ketemu kenalan kan udah bertengkar. Itu motif pertemuan kalian diawali dengan pertengkaran ya, itu berarti musuh. Bukan. Saya ketemu pertama kali langsung Udah bertengkar, nah ya. kalau itu aneh itu udah pasti nggak cocok kalau yang itu ya. Tapi kalau kemudian makin lama kalian menjalani suatu hubungan cinta atau teman, kok jadi makin sering bertengkar, coba di kulik lagi, apakah memang sudah nggak cocok, which is memang ada kemungkinan ya, atau memang simply karena kalian jadi lebih mengenal. Takutnya sih kalian udah terlanjur menyimpulkan bahwa nggak cocok, ternyata kalian hanya dalam proses jauh lebih mengenal. Oke. Dan bisa aja ketika kamu nanti ketemu sama orang baru, kamu melewati fase kayak gitu lagi. Wah, kok ini udah nggak cocok lagi karena udah sering bertengkar gitu ya. Yes. Ada sebuah quote yang aku ingat tiba-tiba. Bahasa Inggris, biar kalian keren. Quote-nya tuh bunyinya gini. You think your love has died. Kamu pikir cintamu udah mati. But perhaps it is waiting to be transformed into something higher. Kamu ngerasa mungkin gak cocok, kamu merasa hubunganmu udah mati, tapi mungkin itu hanya sebuah fase di mana kalian akan transform jadi sesuatu yang lebih, karena kalian makin dekat, karena kalian makin menelanjangi diri kalian sendiri. Berarti kalau menurut kamu bisa aja di awal-awal kenal adem ayem tuh, terus baru lama-lama terus kok banyak pertengkaran ya seiring berjalannya usia hubungannya, pertemanan atau pacaran gitu. Dan bisa aja di fase itu malah ngerasa udah nggak cocok lagi, padahal belum tentu gitu kan. Mungkin malah sebaliknya, kalian akan semakin mengenal kayak tadi aku bilang, seperti quote tadi ya, makin dekat makin mengenal. Sabar, berusahalah untuk bersabar, untuk kendalikan emosi, regulasi perasaan. Aku yakin itu transform into something higher nanti. Berarti yang harus dipegang itu adalah perasaan untuk apa? Saling mencoba untuk aku harus nih memahami apa yang dia pikirkan gitu ya. Saling. Yes, tapi saling. Ya yang pertama nomor 1 jelas ke diri sendiri dulu, atur emosi dulu. Setelah mungkin kan misalkan pertama dengar sesuatu yang kalian gak suka ya, kan pasti secara gak sadar refleks tek gitu kan, waduh apa yang maksudnya nih, atau kok gini sih ya. Yang pertama dilakuin, belajarlah untuk langsung meregulasi refleks itu, biar refleksnya gak impulsif, gak kemudian langsung muncul jadi sebuah gak gitu dong. Nah, regulasi dulu, biasanya kan gitu kan yang pertengkaran kan, impulsif. Nah coba belajar regulasi dulu, tek gini gak apa-apa, cuma sebatas hah? Tapi langsung diregulasi. Baru setelah itu, setelah agak tenang, cobalah belajar untuk mulai memahami perspektif lawan bicaramu. Oh udah tenang nih. Kalau kalian langsung maksain untuk memahami perspektif tanpa nenangin diri, percuma. Tapi udah tenang, baru mulai.
makanya jangan buru-buru, udahlah biarin, kasih ya. Kalau misalkan saya kan sering juga awal lagi ada apa-apa, kasih waktu dulu bentar dong buat tenang gitu, ya itu bagus gitu. Akunya juga jadi tahu oke, what to do, harus ngomong apa gitu. Kalau misalnya nih pertengkaran udah terjadi, udah tidak bisa dielakkan lagi gitu. Oke, udah terlanjur poinnya ya. Udah terlanjur marah-marahan, udah Oke. emosinya tinggi. Nah, bagus nggak sih menurut kamu kalau misalnya di fase itu ya udah kita manfaatin aja buat ngomongin apa yang dirasain. Manfaatin ya. Oke. Bisa gitu. Walaupun tetap ya pada akhirnya akan lebih enak, lebih nyaman kalau kita ngomongin apa yang ingin diomongin tuh pada saat lagi bertengkar ya. Memang. Tapi kan ada beberapa hal yang mungkin tetap agak butuh stimulus untuk kita bisa memunculkan itu. Nah, misalkan terlanjur bertengkar, kalau yang aku lakuin selama ini kan adalah tadi udah dilakuin ya, udah regulasi emosi, sudah aku pahami sudut pandangmu, baru kemudian aku pakai ini untuk menyampaikan hal yang ingin aku sampaikan, yang mungkin selama ini aku ngerasa kok gini sih gitu. Tapi karena sudah meregulasi emosi tadi dan sudah berusaha memahami perspektifmu, harapanku adalah cara aku menyampaikan tidak bikin sakit hati gitu. Karena berarti nggak sambil marah-marah, nggak sambil menyalahkan, tapi simply tapi aku ada yang ganjel nih soal ini, nah manfaatkan aja untuk ngomong gitu. Sebenarnya marah itu sekali lagi ya, lebih enak nggak marahan. Tapi marahan yang kosong, marahan yang percuma dalam arti cuman wah nyalahin, kamu bodoh gitu. That's it, kelar, udahlah aku nggak tahu lagi, diem. Habis itu minta maaf ya, seolah itu baik kan, karena akhirnya maafan kan. Tapi kan masalah yang tadi nggak dibahas. Jadi kalau udah marah ya udah sampaikan aja, oke. Baru nanti kemudian menenangkan diri, minta maaf. Nah, tapi kan sudah ngomongin sesuatu yang jadi pangkal permasalahannya. Karena kalau kayak yang pertama, ya minta maaf. Tapi kemudian suatu hari marahan lagi. Dan karena nggak pernah diomongin, misalkan si cowok punya ganjelan nih, ceweknya marah lagi, cowoknya ngerasa itu kan terulang lagi yang waktu itu gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah pernah ngomongin, kan kemungkinan terulangnya berkurang. Atau misalkan terulang, ya jadi kayak follow up obrolan waktu itu gitu. Dan si pasangan nggak yang clueless, oh ya waktu itu sudah pernah dibahas ya. Tapi kalau nggak pernah dibahas, ya udah terulang terus. Mau minta maaf sampai lebaran tokek. Berarti yang penting sebenarnya adalah gimana kita nyelesainnya, gimana kita ngebahas permasalahan yang menyebabkan kita berantem itu, gitu kan, tanpa ada emosi. Tapi Ya, mungkin dengan dikendalikan lah, karena pasti tak. itu kan kadang marah tuh bagus juga ya, daripada kita harus memendam ya. Nah, betul itu, rilis. Ya udah gitu, tapi dikasih waktu gitu loh, dikasih apa ya? Space lah. Maksud aku dikasih kayak misalnya event, ada acara gitu kan, ada opening dulu, apa MC ini gitu. Apa pakai MC marahannya? Ya, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terus mukanya udah kayak gini nih. Kan kalau misalnya ada acara tuh kan juga ada rundown-nya gitu loh, rundown acaranya. Nah kalau pertengkaran mungkin nggak sih kayak gitu, maksudnya misalnya terjadi ya kita kesepakatan gitu, ya udah ini waktu untuk kamu nyampein unek-unekmu apa, oke, kamu gimana gitu, oke udah, ya udah sekarang kita regulasi emosi yang kayak kamu bilang tadi, udah gitu, tenang gitu. Ini maksudnya masukan gitu, Masukan. biar maksudnya teman-teman yang Iya. nggak terkendali tuh lebih Oke. bisa dikendalikan gitu. Gini, memang kalau mau ngomong secara objektif tergantung pada ya hubungan masing-masing. Tapi kalau aku lebih enak tuh ya udah ngomong dulu sama pasangan gitu. Kalau misalkan aku marah, enaknya kamu menyikapinya seperti ini, dan pasanganku juga ngomong menyikapinya seperti ini. Nah dari situ aku akan menyimpulkan, oke, berarti kalau kita sudah memenuhi itu, habis itu barulah kita membahas misalkan. Atau kita tenangkan dulu baru bahas. Kayak misalkan saya yang pernah bilang, kalau aku lagi marah tuh udah kasih aja dulu waktu buat diem. Oke, berarti itu masuk ke rundown yang tadi kamu bilang tadi kan. Aku biarkan diem dulu, cross check. Oh udah bisa diajak ngobrol belum? Kalau memang sudah, baru disampaikan. Gitu. Maksud aku tadi dibikin rundown, cuman mau urutannya gimana terserah. Tapi bebas gitu. Loh. Tapi maksudnya pengisi acaranya itu kita pengisi acaranya kita tentukan gitu loh. Ada apa aja yang di event ini Biar gitu. ketinggalan untuk
ininya penyelesaian yang ngebahasnya Betul, gitu. betul. Jangan sampai tuh ya udah minta maaf tapi nggak selesai, nggak kelar permasalahannya gitu. Beberapa permasalahan itu tidak harus langsung kelar. Jadi jangan juga kalian gini, besok terulang lagi, terus ngomong kemarin kan udah dibahas gitu. Yang penting bukan langsung sudah berubahnya, tapi pasangan itu tahu, ingat itu sudah pernah dibahas, dianya juga akan jadi pasti lebih berusaha untuk mengatur emosi juga. Kalau misalkan nggak pernah dibahas, ya nggak akan ada usaha ngatur emosi dari kita berdua ya kan. Tapi kalau udah pernah dibahas, sudah tahu, meskipun nggak akan kemudian langsung berubah 100% di next pertengkaran, tapi minimal itu jadi proses. Begitu. So, balik lagi ke yang aku sebutin di pembukaan tadi, sebelum kita memulai perbincangan ini, bahwa topik pertengkaran itu bukan suatu hal yang itu hal yang jelek gitu. Pertengkaran bukan suatu hal yang jelek, asal ya itu bisa kita manfaatin untuk apa gitu, untuk mungkin saling mengenal satu sama lain, untuk merilis emosi-emosi yang ada gitu. Tapi ya dengan catatan tidak diperpanjang masalahnya sampai ke pertengkaran berikutnya. Dan dipahami gitu, ini apa sih sebenarnya permasalahannya dan penyelesaiannya kayak gimana gitu. Dan tetap minta maaf tetap penting loh sayang, menurutku. Betul. Dan itu yang aku hargai juga dari sayang, selalu minta maaf kan. Kalau aku juga minta maaf, cuman kadang lama nggak secepat kamu gitu, karena masih egois, merasa masih paling bener gitu. Kadang minta maafnya malamnya gitu. Tapi ya itu teman-teman harus nggak apa-apa, minta maaf tuh bukan berarti kita tuh salah kok ya. Itu rundown termasuk gini. Setelah terbiasa, aku jadi paham. Oh, ya udah. Kalau nggak pernah marahan ya, suatu ketika kita marahan, sayang minta maafnya setelah pulang malam gitu. Kita nggak pernah marahan terus misalkan. Aku akan mikir ini orang kok ya minta maaf aja gengsinya. Kalau sekarang kita marah nih, aku nggak akan expect dia kelar. Misalkan aku ngerasa dia yang keliru gitu. Aku nggak akan expect begitu perdebatan selesai, saat itu juga maafin aku ya, itu nggak expect. Ya udah, aku tahu rundownnya tuh bukan seperti itu dinamikanya. Baru pulang, udah adem pulang. Bahkan saat kita udah baikan loh ya, udah diem, udah enak gitu, udah ngobrol, udah ketawa, aku nggak akan expect kalau nggak minta maaf gitu. Nggak, nanti udah ada rundownnya. Itu karena kita sudah saling paham. Iya, benar sih. Udah maaf ya. Baru sekarang minta maaf Sekarang semuanya. ini untuk masalah yang kapan itu? Masalah yang dari awal ya. Gitu. Sering bertengkar itu bukan tidak otomatis selalu jadi hal buruk ya. Ya aku nggak menutup mata bahwa memang ada yang memang nggak cocok bertengkar terus ya, itu ada. Tapi ya kalian coba mengerti pasangan, kalian akan tahu itu pertengkaran kalian yang sering itu adalah wujud kalian membiasakan diri saling mengenal, membawa cinta atau hubungan pertemanan kalian ke tingkat yang lebih tinggi, atau cuman simply kalian kecocok musuhan gitu. Itu kalian pasti akan paham. Oke. Tapi kalau yang memang bertengkar terus gimana tuh? Bertengkar terusnya ya itu tadi aku bilang, kalau misalkan kalian Bikin bertengkar gitu. gini misalkan senggol Ada. oh, Iya, ada, maksudnya yang kayak gitu. apa? Sumbu pendek gitu maksudnya. Cepet Kalau itu panasnya gitu. coba psikolog. Nggak dapat manfaat dong dari nonton ini. Enggak. Buatnya gini. Ini bisa serius aku loh. Misalkan kalian ngerasa ini sebenarnya kita cocok nih, tapi kok ini bener-bener ada yang terlalu itu ya. Ya psikolog is an option gitu loh. Oh iya, bener sih sebenarnya. Psikolog itu opsi, mau itu individu atau kalau misalkan kalian menikah ya psikolog pernikahan gitu. Itu adalah upaya untuk merekatkan hubungan. Nggak masalah, it's fun. Ya kecuali mereka nggak merasa pertengkaran itu masalah ya. Iya, kayak kita enjoy aja tuh jadi bumbu. Nah ya itu urusan lain sih. Oke. Ya udah, habis ini kita lanjut lagi pertengkaran kita Oke. ya. Nggak lihat nih pakai baju Susana kan biar kelihatan marah, bukan mendukung. Ini bawahnya nggak kelihatan. Ya udah, oke. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton video kami. Ini hari Minggu kebetulan, jadi kami lagi sangat santai. Jadi Sebentar. Emang kalau nggak Minggu nggak santai? ya kebetulan aja kita santai di hari Oh, Minggu. iya. Walaupun Senin, Selasa, Rabu juga Santai santai. juga, ya, tapi ya nggak Tapi apa. kebetulan hari ini pas bikin videonya hari Minggu dan lagi santai. Biar ngerasain vibe kayak orang-orang pada umumnya ya, santai di hari Minggu kayak apa gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Coba ngomong Mbak Susana. Gak ada kamu.
Makanya take it up. Sayang aku kayak gini tuh sekalian aja gini. Hah? Masa kayak gini muka aku gak kelihatan lah. Kan kayak mama kemarin jadinya. Saya kalau mau ngomong pegangannya. Ya udah. Jadi, udah mulai kenapa mulai dari situ? Udah lakukan dikat ke sini. Jadi sebenarnya Oh. apa sih sayang jangan bereaksi kayak gitu. Aku tuh susah ngeditnya nanti. Kayak lebih individu kayak wah ini apa nih? Ini poligami atau gimana? The problem is itu sebenarnya udah masuk loh. Orang itu aku mau ngomong Apa topiknya? Topiknya apa? kalau kita ngebahas tentang aku jadi nggak konsen lagi. Sabar ya. Tapi aku maksudnya cuma nggak tahu nih apa yang mau dibenerin. Enggak. Maksudnya kalau udah ditangkapin ntar gini maksud aku. Yang apa kan? Nggak apa-apa. Udah bagus. Subbabnya ditutup dengan kuah tuh udah keren. Oh gitu ya. Nggak kelihatan tapi di baju sana ini. Iya makanya gimana tuh? Potong nggak apa? Kayak film. Potong. Tapi kepalanya kepotong tuh. Nggak apa, Nggak apa-apa. film. Film apa ya? Film kan potong. Gitu. Ya udah. Seperti itulah pertengkaran kita selama 30 menit. Nggak bagus ya. Emang ya. Yaudah.